Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Kamis 30 April 2026, renungan kita berjudul Keahlian yang Bermanfaat. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Kejadian 41 ayat 56 dan 57. Demikian bunyi firman Tuhan. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Pada malam tanggal 3 April 2000, dua remaja dari Sparta, tenis Amerika Serikat, menghilang tanpa jejak. Erin Foster, 18 tahun, dan Jeremy Bechtel, 17 tahun, meninggalkan pesta dan tidak pernah kembali. Jeremy sempat menelpon ayahnya, memberitahu bahwa ia akan menginap dan membutuhkan tumpangan keesokan harinya. Kedua remaja ini pergi bersama dalam mobil Pontiac Grand Am milik Erin, tetapi tidak pernah terlihat lagi. Selama lebih dari 2 dekade, kasus ini tetap menjadi misteri. Keluarga dan teman-teman mereka hidup dalam ketidakpastian, berharap namun tak pernah mendapatkan jawaban yang pasti. Pada November 2021, Jeremy Seitz, seorang penyelam amatir dan YouTuber yang dikenal dengan saluran Exploring with Snak, memutuskan untuk menyelidiki kasus ini. Menggunakan teknologi sonar, pada 30 November 2021, ia menemukan sebuah mobil terendam di sungai Calf Killer sekitar 13 kaki di bawah permukaan air. Mobil tersebut ternyata adalah Pontiac Grand Am milik Erin. Ia melaporkan penemuan ini kepada Sheriff Steve Page dari kepolisian White County. Setelah dilakukan identifikasi, ditemukan bahwa di dalam mobil tersebut terdapat jenazah Erin dan Jeremy. Polisi menduga bahwa mereka kehilangan kendali saat mengemudi di Highway 84 yang pada tahun 2000 tidak memiliki pembatas jalan di lokasi tersebut. Sungguh luar biasa, Jeremy Seitz dengan menggunakan keterampilan dan keahliannya berhasil mengungkap misteri yang telah membingungkan banyak orang selama lebih dari 2 dekade. Bahkan polisi pun tidak berhasil mengungkapnya. Hal ini menunjukkan bagaimana seseorang yang ahli di bidangnya bisa memanfaatkan keahliannya demi kebaikan orang lain. Ilmunya betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain, oleh keluarga korban, pihak kepolisian, dan masyarakat pada umumnya. Sungguh perbuatan yang mulia jika keahlian kita digunakan demi kebaikan orang banyak. Kita belum bisa disebut sebagai orang yang bermanfaat jika keahlian kita tidak bisa dipakai untuk kepentingan orang banyak. Yusuf punya keahlian yang bisa dinikmati orang banyak. Ketika dia berhasil menafsirkan mimpi Firaun tentang adanya masa panen selama 7 tahun, sebelum akhirnya tiba masa kelaparan selama 7 tahun, Firaun mengangkat Yusuf sebagai Perdana Menteri Mesir. Kesempatan baik ini tidak disia-siakan oleh Yusuf. Dia memakai keahliannya untuk melakukan perencanaan yang matang dalam menghadapi 7 tahun masa kelaparan di Mesir dengan cara menimbun gandum pada masa panen. Dia berhasil mengelola logistik orang Mesir sehingga rakyat tidak kelaparan. Bahkan bangsa-bangsa lain pun terselamatkan dari kelaparan saat datang membeli makanan ke Mesir, termasuk
keluarga Yusuf sendiri yang datang dari Kanaan. Kata-kata bijak hari ini, ilmu, keahlian, dan keterampilan bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tapi harus bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Puji Tuhan Bapak Ibu, untuk renungan kita hari ini, mari kita berdoa bersama untuk mengakhirinya. Bapa, mampukan aku untuk menggunakan keahlianku demi kebaikan orang lain. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk renungan yang mengingatkan kita untuk menggunakan kemampuan kita bagi sesama. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati semua pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin.